Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar bagi kita semua? Saya rindu kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini kita bersyukur bisa kembali melakukan ibadah chapel online kita. Dan kiranya dalam kesempatan ini kita sama-sama dapat merasakan kehadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bandung di dalam masa perkuliahan dan pelayanan kita saat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kehadirat-Mu Bapa di tempat kami masing-masing pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap kami para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bandung yang sedang Tuhan persiapkan di dalam ladang pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami secara luar biasa, dan biarlah kami menjadi hamba-hamba yang taat dan setia di dalam melayani Tuhan, dan kiranya hidup kami Bapa memuliakan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah chapel kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan kita yang menjadi Bapa dan Juru Selamat kita, dan mari kita memandang keindahan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Biarlah kita menjadi bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya setiap kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat diberkati dan dapat belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara di STTB, senang sekali bisa berjumpa kembali di chapel ini, walaupun perjumpaan kita masih bersifat virtual. Khotbah ini akan kembali saya bawakan ke layar Anda dalam bentuk PowerPoint, tapi sebelumnya marilah kita kembali memohon pertolongan Tuhan yang hadir bersama kita walaupun kita terpisah secara fisik. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Hadir, kami kembali datang ke hadirat-Mu karena kami mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa berjumpa dengan-Mu melalui firman yang hidup. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Khotbah ini merupakan serial dari The Gift of Grace yang secara khusus membahas topik Strength to Obey atau kekuatan untuk bisa taat. Untuk itu di sesi ini saya akan membahas isu yang berhubungan dengan kematian sebagai pengantar persiapan kita untuk memperingati Jumat Agung. Saudara-saudara, pada dasarnya manusia takut menghadapi kematian. Karena itu sebagian manusia berusaha dengan segala cara menaklukkan kematian supaya bisa hidup abadi. Di dalam sejarah, tokoh terkenal yang mengusahakan hal ini adalah Kaisar Tiongkok pertama, Qin Shi Huang. Kaisar ini mempunyai dua tujuan utama di hidupnya.
Yang pertama itu adalah menyatukan seluruh wilayah Tiongkok. Ia sukses mencapai tujuan ini antara lain dengan membangun tembok besar China, menstandarisasi mata uang, satuan pengukuran dan aksara penulisan, sehingga dia dapat menyatukan Tiongkok secara budaya selama sekitar 2000 tahun. Istilah China juga berasal dari namanya, Qin. Tujuan kedua adalah mencari cara agar bisa hidup abadi. Untuk mencapai tujuan ini, Kaisar memerintahkan ahli kimia kerajaan untuk melakukan berbagai ekspedisi ke berbagai penjuru dunia demi mencari ramuan hidup abadi. Jumlah kapal ekspedisi yang dikirimnya mencapai sekitar 60 kapal besar yang diawaki oleh ribuan orang awak kapal. Lalu sejak awal berkuasa, Kaisar juga sudah memerintahkan pembangunan kuburan yang berisi sekitar 8.000 tentara dari bahan keramik tanah liat untuk menjadi para penjaganya di alam maut. Jadi rupanya Kaisar ini sangat terobsesi dengan kematian. Pasukan tentara di kuburan raksasa itu dibangun selama sekitar 40 tahun dan dikerjakan oleh lebih dari 700.000 orang. Tahun 2019, ketika mengikuti sebuah simposium di kota Melbourne di Australia, saya mengunjungi museum di kota itu yang kebetulan sedang memamerkan beberapa patung penjaga berukuran setinggi manusia yang ditemukan di kuburan Qin Shi Huang. Patung-patung itu sudah terkubur selama lebih dari 2000 tahun dan dipinjamkan oleh pemerintah China untuk dipamerkan di museum itu. Ironisnya, walaupun patung para penjaganya bertahan sampai ribuan tahun, sang kaisar sendiri wafat di usia 49 tahun karena ia keracunan merkuri yang selama ini diminumnya dengan sukarela karena diyakini sebagai ramuan ajaib yang bisa membuat hidupnya abadi. Pada tahun 2019, ditemukan bejana di sebuah kuburan kuno di China yang pada zaman Tiongkok kuno diyakini berisi ramuan hidup abadi. Ternyata isi cairan dari bejana itu justru sangat beracun karena memiliki kandungan merkuri dan arsenik. Tak heran, Kaisar Qin Shi Huang meninggal sebelum ia mencapai usia 50 tahun. Jadi, saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa manusia itu takut menghadapi kematian. Ketika Yesus Kristus menjadi sepenuhnya manusia di bumi ini, dia juga mengalami momen rasa takut ketika akan menghadapi kematiannya. Markus 14 ayat 33-34 mencatat rasa takut Yesus itu. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Bahasa aslinya dari sangat takut di Markus 14 ayat 33 ini adalah extambeistai, yang merujuk pada perasaan sangat tertekan karena ada hal sangat mengerikan yang akan terjadi. Namun memang istilah mati yang dicatat ini memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekedar kematian fisik. Ketika Yesus bicara tentang kematian fisik, ia sering menggunakan istilah tidur. Misalnya, saat ia akan membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang ternyata sudah mati, Yesus mengatakan di Matius 9 ayat 24, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Atau dalam kesempatan lain ketika sahabatnya Lazarus meninggal, ia mengatakan kepada murid-muridnya, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Padahal pada waktu itu, Lazarus sudah dimakamkan selama 4 hari di dalam kubur. Jadi bagi Yesus ada 2 jenis kematian. Kematian pertama adalah kematian fisik dan itu hanyalah tidur. Tetapi kematian kedua adalah kematian yang paling gelap dan dalam. Seorang penulis menyebutnya sebagai the death of death, kematian dari kematian. Yesus berulang-ulang menjelaskan hal ini. Ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku
ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak lama kemudian, ia juga mengatakan hal serupa kepada Marta, saudara Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya mati secara fisik di mana dia berhenti bernafas atau sekedar tertidur kalau menggunakan istilah yang Yesus gunakan, tapi dia mengalami kematian yang paling gelap dan paling dalam. Di kematian tersebut, Yesus mengalami penolakan dan pemisahan hubungan yang total dari Allah Bapa akibat dosa manusia. Yesus bisa mengalami kematian yang semacam itu karena, seperti kata Rasul Paulus, Kristus telah menjadi dosa bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia, termasuk para tokoh dalam sejarah seperti Kaisar Qin Shi Huang, berusaha untuk hidup abadi demi kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan penemuan arkeologi baik dari teks-teks kuno maupun dari sisa-sisa tulang belulang yang ditemukan di lokasi pekuburan megah dari Kaisar Qin Shi Huang, diketahui ada banyak pekerja yang mati dalam proses pembangunan kuburan atau memang sengaja dibunuh supaya rahasia pekuburan itu tidak bocor. Selain itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada banyak wanita muda yang ikut mati dikubur bersama kaisar. Kemungkinan besar mereka adalah dayang-dayangnya yang dibunuh ketika kaisar wafat lalu dikubur bersama-sama dengannya supaya mereka dapat tetap melayani sang kaisar di alam baka. Hal ini beda sekali dengan Yesus Kristus, Raja alam semesta. Ketika dia mati sendirian untuk melayani dan menyelamatkan manusia dari kematian terdalam yang mengerikan, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi, seperti yang berulang-ulang dinyatakan di kitab-kitab Injil dan juga di kitab Wahyu. Dia memilih untuk melakukan itu bukan karena dia dipaksa oleh keadaan untuk mati. Dia mengatakan, seperti yang tercatat di Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Tetapi walaupun dia berkuasa, pilihan itu sama sekali tidak mudah dan bahkan sangat sulit. Sebab ketika Yesus Kristus ada di bumi ini, dia adalah sepenuhnya Allah, tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Injil mencatat Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, the Son of Man, sampai 65 kali. Dia mau menekankan bahwa dirinya adalah manusia yang bisa mati. Karena itu, Yesus mengalami semua emosi manusia, termasuk merasa takut, gentar, dan sedih. Siapa yang tidak takut membayangkan harus menanggung murka Allah bagi dosa dunia dan harus terpisah total dari yang dikasihinya? Dan karena Yesus lahir sebagai seorang Yahudi, maka dia pasti tahu nubuatan tentang dirinya yang terdapat di Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan sungguh telah terlaksana. Kita adalah orang-orang yang begitu penuh oleh kasih karunia, karena dengan anugerahnya kita ditebus melalui kematian Yesus dan dibebaskan dari hukuman kematian kekal. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap hadiah kasih karunia Allah, the gift of grace, yang telah menyebabkan kita tidak akan mati untuk selama-lamanya ini? Respon utama kita adalah kita perlu mengikuti teladan Yesus Kristus untuk taat kepada Allah secara total, terlepas dari apa yang jadi perasaan kita. Ketika kita memilih untuk taat, bukan berarti kita mengabaikan, menekan, atau menyangkali berbagai perasaan kita. Orang Kristen biasanya ahli dalam menjadikan diri menjadi beku terhadap berbagai emosi yang menyakitkan. Soalnya kita beralasan, kita harus berbahagia, karena kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Karena itu, emosi-emosi negatif seperti rasa takut, marah, atau depresi dianggap tidak tepat, karena Allah adalah kasih dan Ia memberi kita damai sejahtera. Padahal saudara, Alkitab tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal itu. Bahkan kalau kita lihat kitab Mazmur, ada bagian-bagian yang isinya adalah keluhan yang muncul dari kebingungan, keraguan, kemarahan, dan sakit kepalanya pemazmur. Tapi kita bisa lihat bahwa pemazmur mengekspresikan semuanya itu dalam konteks penyembahan, di mana ia membawa dengan jujur ke hadapan Allah segala keberadaan dirinya, termasuk berbagai emosi negatifnya. Di dalam kegelapan pergumulan kita dengan Allah, kita justru akan bertumbuh di dalam pemahaman kita akan Dia. Ketika kita menyerang Dia dengan kemarahan misalnya, tapi kita ternyata tidak menerima penghakiman darinya, maka kita akan belajar mengenali hatinya dan karakternya yang begitu mengejutkan, sehingga kemudian memampukan kita untuk taat. Lagi pula, Yesus Kristus sendiri tidak menyangkali. Bahkan ia mengakui kalau ia merasa takut, gentar, dan sedih. Dia bersikap otentik apa adanya di hadapan Bapa. Tetapi melalui pergumulan emosinya yang jujur bersama Bapa, yang karena intensitasnya begitu kuat sampai menyebabkan keringatnya menjadi darah, maka dia dikuatkan untuk bisa taat kepada kehendaknya. Apakah saat ini ada dari antara saudara yang sedang bergumul dalam ketaatan kepada Tuhan? Kristus telah menjadi teladan yang menunjukkan bahwa ada kebebasan untuk bersikap otentik di hadapan Bapa di surga. Allah dihormati ketika kita membawa segala pergumulan dan emosi kita secara apa adanya kepadanya, memprosesnya bersama Dia di hadiratnya. Segala ketakutan, kemarahan, kebingungan, kebahagiaan, atau kesenangan kita baginya ketika kita melakukan hal itu, maka itu adalah wujud dari penyembahan kita kepadanya. Dan ketika kita melakukan hal itu, akan ada hadiah kasih karunia, the gift of grace, yang memampukan dan memberi kita kekuatan untuk kita bisa taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menjalani proses yang begitu berat, menyakitkan dan menghina untuk bisa menebus kami. Engkau mengalami rasa takut, gentar dan sedih ketika harus menghadapi kematian dan kegelapan yang paling dalam, supaya kami bisa terlepas dari hal itu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Mampukan kami untuk bisa memahaminya dan menghargainya. Tolong kami untuk kami juga bisa memikul salib-Mu, walaupun seringkali kami takut dan bingung. Beri kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa menjalaninya, karena kami tidak mampu melakukannya sendirian.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ibadah chapel kita hari ini telah selesai. Biarlah melalui persekutuan kita hari ini dan melalui pendengaran firman Tuhan, kita semakin bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.